posisi jabatan Bapak di sini? Nama Bapak Kusnardi, di sini sebagai penduduk agama Islam, alamat di Komplek Pondok Ramai. Lembaga Pua Matan Top. Kasus apa yang sering Bapak hadapi di lembaga ini? Kalau masalah kasus, tadi adalah kasus di bawah umur, lalu apa saja yang akan dilakukannya di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 observasi Bineka dalam Al-Quran, dan di sini kami akan menjelaskan hasil observasi dari yang telah kami lakukan. Baik, saya akan menyampaikan pertama, yaitu refleksi kami terhadap proses konseling dalam kasus pernikahan ini di daerah sekitar Makassar memberikan pemahaman yang sangat mendalam, tidak hanya tentang dinamika psikologi remaja, tetapi juga tentang betapa kompleksnya pengaruh budaya, agama, dan sosial terhadap pengambilan keputusan dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam hal yang sebesar pernikahan. Salah satu pelajaran paling penting yang kami dapatkan dari kasus ini adalah bahwa pernikahan ini bukan sekedar persoalan individu yang dinamika terlalu cepat, melainkan bagaimana dari persoalan sistemik yang menyangkut pola pikir keluarga, tekanan lingkungan, serta interpretasi agama yang tidak selalu betul dan tepat. Kami menyadari bahwa tugas seorang konselor bukan hanya membantu klien memahami dirinya, tetapi juga menjadi fasilitator perubahan di tengah realitas sosial yang penuh tantangan ini. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya yaitu kami menilai bahwa penerapan bimbingan dan konseling Islam dalam kasus ini sudah menyeluruh dan tepat. Konselor tidak hanya sekedar menyampaikan nilai-nilai Islam secara dogma, melainkan mampu menghidupkan ajaran Al-Quran dalam bentuk pendekatan empatik, manusiawi, dan juga mendidik. Konselor menunjukkan bahwa nilai Islam dalam teknik kasih sayang, kesiapan, dan tanggung jawab dalam pernikahan bisa disampaikan melalui dialog terbuka, bukan hanya dengan menghakimi. Sekian, selanjutnya kepada Selanjutnya yaitu pendekatan spiritual yang dikomunikasikan dengan pemahaman psikologis membuat konseling menjadi lebih menyentuh hati dan relevan bagi kondisi keluarga. Kami juga melihat bahwa konselor Islam tidak hanya berlaku dalam rangka individual, tetapi juga bisa meluaskan advokasi sosial dan edukasi masyarakat. Sebagai calon konselor Islam, kami merasa sangat terinspirasi oleh para konselor dalam menyikapi masalah dengan kesabaran, empati, dan strategi yang menyeluruh. Kami belajar bahwa menjadi konselor Islam ini bukan hanya berarti menguasai ayat-ayat Al-Quran atau teori-teori psikologi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemampuan untuk hadir di tengah masyarakat sebagai pendidik dan pembimbing yang dipercaya. Baik, selanjutnya, kasus ini menguatkan tekad kami untuk belajar dan mempersiapkan diri baik secara akademik, spiritual maupun emosional. Kami ingin menjadi konselor yang menghadirkan Islam sebagai solusi, bukan yang membebaskan, bukan membatasi, yang menguatkan dan mengingatkan. Melalui proses konseling ini memberikan kami arah dan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana Islam bisa diterapkan dalam dunia nyata secara inklusif, lembut, dan tegas dalam kebenaran. sekian itulah penjelasan dari hasil observasi kami. Kami tutup undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi